Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Arianti Putri Firdaus dengan NPM 2110025, salah satu mahasiswa pertukaran pelajar, uh, pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021, angkatan pertama di Universitas Islam Riyadh. Ya, hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Teman saya ini merupakan duta genre dari Kabupaten Bogor sekaligus pengamat lingkungan, baik sosial maupun culture yang ada di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, uh, mari kita sapa Kak Algi. Halo Kak Algi. Halo Kanti, hai, gimana Oke, kabarnya? baik, Alhamdulillah. Kak Algi gimana kabarnya, sehat? Oh, aku insya Allah sehat. Mantap. Oke, Kak Algi, tanpa membuang waktu lama nih, tadi aku Iya, sudah iya. sempat memperkenalkan sedikit terkait siapa Kak Algi. Mungkin lebih jelasnya, Kak Algi sendiri yang memperkenalkan diri mulai dari nama, panggilan, dan saat ini sedang berkesibukan apa. Gitu, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya, Kanti. Perkenalkan, nama saya Algi Gunawan. Nah, teman-teman, Akang Tete boleh memanggil saya Algi. Saya Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2020. Sebenarnya untuk hari ini kesibukannya saya lebih ke dunia kampus sebagai mahasiswa juga di Institut Ummul Qura. Seperti itu. Mungkin secara singkatnya kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti sosialisasi kepada anak-anak, kepada remaja, bahkan kepada orang tua. Seperti itu, Teh. Oke, terima kasih Kak Algi atas sedikit perkenalannya. Berarti saat ini sedang mengampu jabatan selaku Duta Genre dari Kabupaten Bogor ya. Iya, betul banget. Nah, untuk asalnya nih Kak Algi, kan ada orang yang mungkin bukan dari orang Bogor nih yang nonton. Nah, kira-kira asal Kak Algi itu emang asli orang Bogor apa kayak gimana nih? Kalau saya murni dari Bogor, alhamdulillah Oh, 100% Bogor gitu kan, asli Bogor, oh, nggak berarti ada dari nggak blasteran-blasteran gitu ya. Dia kan bapaknya dari oke, Aceh gitu, dari Bogor atau sebaliknya. Saya asli Bogor oke, dua-duanya. oke. Berarti udah dari lahir di Bogor sampai sekarang sebesar ini udah di Bogor ya. Betul Oke, banget. oke. Hari ini sih aku mau ajak ngobrol ke Algi tentang Oh iya, boleh. gimana sih kebudayaan Bogor. Bukan cuma dari culture-nya aja sih, mungkin kehidupan sosial karena Kak Algi sendiri kan latar belakangnya duta genre dan rata-rata duta genre itu uh, apa ya aktif di bidang sosial ya Kak Algi. Iya, betul Nah, betul. iya. Oke, Kak Algi, pertanyaan pertama nih dari Oke. aku. Kan Bogor tuh masuknya ke Jawa Barat ya, otomatis kita Iya. itu masuknya ke culture daerah Sunda. Nah, menurut Kak Algi sendiri nih, apa sih yang bedain Bogor sama daerah-daerah Sunda lainnya, kayak Bandung, kemudian Ciamis, dan yang lainnya. Nah, yang menurut Kak Algi yang paling ikonik dari Bogor tuh apa sih? Kalau misalkan menurut Algi, sebenarnya Sunda itu sama aja. Cuma yang ngebedain adat atau kultur yang ada di daerah yang ada di Jawa Barat. Kayak misalkan kebiasaan Bogor seperti ini. Ini tuh identik banget dari bahasanya. Antara bahasa Sunda Bogor misalkan dengan bahasa Sunda Ciamis contohnya kayak lebih kasaran Bogor gitu. Nah ini salah satu perbedaan antara Sunda Bogor misalkan dengan Sunda yang ada di daerah Jawa Barat yang lainnya. Selain itu dari misalkan permainannya, dari makanannya, dari adat-adat yang lainnya pasti ada perbedaan walaupun sedikit seperti itu Teh Anti. Oke, Kak Algi berarti seperti yang Kak Algi udah bilang tadi ya, kalau misalnya walaupun kita sama-sama daerah Sunda, kita punya karakteristik yang lain gitu, ya, baik dari bahasa, makanan, permainan, dan yang lainnya. Mungkin Kak Algi bisa sedikit mencontohkan gitu ya,
gimana sih bahasa Sundanya orang Bogor gitu yang ngebedain dengan bahasa Sunda daerah Jawa Barat yang lainnya. Oke, oke. Jadi bedanya itu kalau menurut saya ya, sebagai orang Bogor gitu. Kita kalau misalkan komunikasian apalagi ke temen ya, kayak ya udah nggak kenal kasta gitu loh teh. Jadi misalkan kalau dari bahasa Indonesia aku kan kayak nyebutin diri sendiri kan aku ya, aku, saya, dan yang lainnya. Nah kalau di Bogor tuh kayak aing, urang, kayak kalau didengar tuh apaan sih gak sopan gitu kan. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang kayak Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung itu lebih lemes lagi, bahasanya lebih halus lagi. Begitupun logatnya. Kadang kan logat Bogor sama logat Bandung tuh beda. Logat Bogor cenderung lebih keras, tapi kerasnya nggak keras banget ya, cuma kayak dibandingin dengan Kabupaten Bandung lebih kerasan Bogor. Dan contohnya tadi kan kayak aing, kurang, kalau di Bandung biasanya abdi, kuring, kayak lebih enak aja didengar gitu kan, lebih sopan gitu cuy, seperti itu teh. Oke, berarti sebagian besar orang Bogor tuh menyebutkan dirinya sendiri tuh dengan kata ganti urang atau aing mungkin ya. Kasarnya aing. Iya betul, iya. Oke. Untuk tadi ada makanan nih. Makanan yang ada di Bogor tuh apa aja sih Kang Algi? Kira-kira yang Kalau misalkan ya, oh iya yang iya, iya. paling ikonik Makanan dari kota Bogor? ikonik di Bogor tuh talas Bogor ya, kue talas Bogor tuh ikonik banget deh. Kalau Bandung kan peyem, kalau Sukabumi mochi, kalau misalkan Sumedang tuh tahu Sumedang, kalau Indramayu tuh mangga gitu kan, kalau Bogor talasnya. Itu ikonik dari Bogor gitu. Jadi wajib banget buat temen-temen yang dari luar Bogor terus main ke Bogor, harus banget cobain talas Bogor karena rasanya mantap. Oke, berarti Iya, buat teman-teman yang nonton yang di luar Bogor, kalau mampir ke Bogor harus wajib banget beli olahan dari talas. Jadi talasnya itu cuman sekedar talas biasa atau seperti apa nih Kak Algi? Kalau sekarang kayaknya udah mulai tren-tren baru nih Kak Algi ya untuk olahan talas. iya. Jadi sebenarnya talas tuh bukan bukan cuma kayak talas dalam bentuk buah aja, tapi ada juga yang bentuk bolu, bolu talas gitu kan, bolu talas Bogor dan kreasi-kreasi makanan yang lain. Cuma di Bogor itu lebih identiknya ke kue talas Bogor seperti itu. Oke, tuh rekomendasi yang paling utama dan wajib kalau datang ke Bogor adalah bolu talas Bogor. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya tadi setelah bahas tentang bahasa, kemudian makanan-makanan yang ada di Kabupaten Bogor, nih pasti kalau misalnya teman-teman dari luar Kabupaten Bogor atau Kota Bogor itu datang ke sini, yang paling pertama dicari selain makanan adalah tempat wisata. Nah, menurut Kak Algi nih, kan Kak Algi di genre pasti udah sering keliling-keliling daerah Bogor. Nah, rekomendasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor khususnya itu apa nih Kak Algi? Terus menyuguhkan apa aja nih kira-kira di dalam? Kalau aku nih ya, menurut aku Bogor tuh kawasan wisata alam. Dia terkenal wisata alamnya. Kayak misalkan contoh Puncak, itu tuh kota Jakarta, kota-kota yang di luar Bogor tuh dia kalau misalkan rekreasi ke Puncak karena banyak banyak tempat-tempat wisata alamnya. Nggak cuma kayak misalkan menyuguhi mata saja, tapi kayak makanannya pun banyak di situ, oleh-oleh. Pokoknya kalau misalkan ke Bogor harus ke Puncak dulu gitu, karena di sana dari mulai kebun teh ada di sana, wisata alam, terus kayak misalkan kafe-kafenya pun ikonik, instagramable banget lah, pokoknya cocok nih buat kaum kaum milenial juga gitu kan. Selain itu kayak ini kabupaten apa kotanya dulu nih, ada dua soalnya beda-beda nih Teh Anti. Oh iya, belum sempat dibahas ya. Di Bogor Iya, itu kita kebagi dua ya Kang ya. Ada kota dan iya kabupaten. betul betul. Nah, itu bedanya apa nih Iya. Kang? Antara kota dan kabupaten? Kalau bedanya ya geografisnya ya jelas banget. Dan apa ya?
saya juga sebenarnya yang ngebedain kota sama kabupaten pun agak kurang mengerti ya. Kenapa harus ada kota sama kabupaten gitu kan? Dengan nama daerah yang sama gitu. Nah, mungkin antara kota dan kabupaten lebih eh, maju dalam segi infrastruktur, pendidikan dan seterusnya itu kota. Kalau kabupaten kayak agak lebih tertinggal, lebih lambat gitu berkembangnya. Kayak gitu mungkin perbedaannya selain dari letak geografisnya yang berbeda. Oke, kalau culture-nya sendiri nih kan sama aja apa gimana? Kurang lebih sama aja apa gimana? Kalau Budaya, kawasannya beda ya, beda beda banget. Kalau di kota tuh udah banyak gedung-gedung tinggi gitu, udah banyak teknologi-teknologi yang bermunculan gitu di setiap tempatnya. Kalau di Kabupaten Bogor cenderung lebih tradisional. Mungkin ada beberapa tempat yang udah milenial banget, tapi nggak banyak, lebih banyak di kota. Karena cenderung orang-orang kabupaten itu lebih mengutamakan adatnya. Jadi perbandingan antara kota dan kabupaten kalau misalkan dari segi adat lebih kentalan kabupaten. Karena kabupaten itu sedikit sekali orang-orangnya yang terkontaminasi efek-efek globalisasi gitu kan. Kalau kota kan cepet banget gitu nerima efek-efek globalisasi, teknologi-teknologi yang di luar muncul gitu kan, terus gaya hidup dan seterusnya agak lebih cepat gitu. Sedangkan kalau misalkan di kabupaten itu sendiri agak lambat, mungkin karena kurang relevan juga. Masyarakatnya cenderung tradisional, jadi susah, agak sulit menerima teknologi. Bisa saja mungkin ya. oke, untuk kebudayaannya nih Kang, kayak penggunaan Oke. bahasa nih, biasanya di kabupaten sama di kota tuh beda apa enggak nih Kang? Penggunaan apa? Suaranya Bahas, putus-putus. bahasa Sunda, bahasa Sunda. Oh iya 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 jelas jelas. Oke. Oke. Iya jelas ya kalau misalkan bahasa itu kadang bahasa itu jadi gengsi gitu kan. Jadi gengsi. eh Cenderung orang-orang yang menggunakan bahasa daerah itu kayak lebih malu, susah kayak diterima sama circle-nya gitu kan. Atau enggak kuno gitu kan. Kayak ciri-ciri orang kuno gitu kan. Dan menurut saya antara kota dan kabupaten itu lebih kentelan orang-orang yang ada di kabupaten yang menggunakan bahasa Sunda. Walaupun bahasa Sundanya amburadul, kayak misalkan kasar, lemes, disatuin di satu tempat gitu. Nah, kalau Oke. misalkan kota kan memang eh, udah banyak ya, banyak orang-orang juga yang dari luar masuk ke kota. Jadi dari segi bahasa pun berubah. Akan sangat ditemui jarang sekali orang-orang yang ada di kota tuh menggunakan bahasa Sunda. Jadi susah banget itu. Mereka lebih menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa keren gitu, bahasa-bahasa milenial. Oke, berarti bisa saya Gimana simpulkan gimana ya, Tati? bisa saya Iya, simpulkan silahkan. bahwa sebagian daerah di Kabupaten Bogor, khususnya Bang masih masih jarang gitu yang mau menggunakan bahasa daerah sendiri, bahasa kita sendiri karena dianggap kuno atau kurang apa ya, kurang ngetren istilahnya seperti itu ya. Iya betul banget Hanti. Oke Kak Algi, nah aku mau tanya nih Kak Algi, untuk Kak Algi sendiri merekomendasikan tempat wisata di daerah Bogor, baik di kabupaten maupun kota, yang menurut Kak Algi wajib dikunjungi saat kita datang ke daerah Bogor. Nah, kira-kira apa nih Kak Algi? Oke siap Teh Hanti, kalau misalkan aku nih ya. Aku kalau misalkan ngundang teman-teman dari kabupaten kota yang lain di luar dari Bogor, pasti aku aja ke puncak. Karena itu daerah rekomendasi banget. Tapi nggak cuma puncak, kalau Bogor tuh banyak. Bakukung, terus Bukit Janten, Curug gitu kan, Curug Cigamaya, apalagi di puncak tuh banyak banget curugnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dari luar Bogor, kalau main ke Bogor harus ke puncak. Banyak wisata alam yang bagian uji adrenalin gitu kan, para layang bisa banget.
atau enggak teman-teman mau ke villa gitu biar healing gitulah ya. Anak-anak muda kan biasanya healing gitu kan. Datang ke puncak gitu. Seru. Selain itu di puncak juga dari mulai kuliner, terus oleh-oleh. Jadi kalau misalkan ke Bogor tanpa ke puncak tuh kayak hidup tanpa cinta gitu kan. Jadi kayak hambar banget. Nah kalau misalkan di kota Bogornya nih, kota Bogor tuh identik sama istana Bogor, yang pejabat-pejabat, orang-orang yang keren-keren datang ke istana Bogor. Biasanya identik sama itu, tapi selain itu tuh di kota Bogor tuh ada satu tempat wisata yang keren juga. Namanya Kebun Raya Bogor. Nah, ini wajib banget nih buat temen-temen yang kayak selain dari healing tapi pengen juga sambil belajar, datang ke Kebun Raya Bogor sambil bawa orang tua, bawa pacar, sambil lah gitulah pokoknya ya, anak-anak muda you know lah gitu. Oke, Kang Algi, berarti ada dua tempat yang paling direkomendasiin untuk teman-teman semua yang mau datang ke Bogor. Ada Kebun Raya dan juga Puncak. Nah, untuk teman-teman yang suka healing, mari datang ke Bogor dan kunjungi Puncak Cisarua. Iya, Oke. bener banget. Kita lanjut Setuju. lagi nih, Kang Algi. Lanjut Ada dong. pertanyaan lain. Iya, boleh. Oke, kita tadi kan Kang Algi sempat nyinggung terkait permainan games. Iya, permainan tadi betul. Di daerah Sunda ini kan banyak nih Kang Algi permainannya, Iya. mulai dari mungkin yang biasa terkenal di seluruh jagat Sunda Raya itu Iya orai-orayan ya. Orai-orayan iya. Betul. Iya. Nah, kalau khusus di daerah Bogor sendiri itu kayak gimana Kang Algi? Kira-kira games yang sering rame gitu diperbincangkan atau dimainkan anak-anak? Kalau misalkan di Bogor tuh Kanti tahu gak bakyak teta yang dari batok kelapa yang jadiin kayak sendal. Nah itu tuh. Selain itu ada egrang. Nah buat temen-temen yang agak insecure karena kurang tinggi, bermainlah egrang gitu ya. Biar agak lebih tinggi walaupun sedikit, walaupun buatan gitu. Terus selain itu petak umpet itu tuh petak umpet, kelereng, layangan tuh permainan tradisional Bogor banget. Banyak bahkan ketika saya ke kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor, kayak ngelihatnya main layangan, main kelereng gitu kan. Terus ada lagi satu lagi namanya sorodot gaplok. Tuh yang main dari kenteng itu tuh. Nanti mungkin pernah mainin sorodot gaplok, namanya sorodot gaplok kalau di Bogor. Kalau di daerah yang lain nggak tahu namanya, kan suka beda-beda teh ya. Kalau di Bogor ini, kalau di daerah lain teh apa gitu. Padahal permainannya sama aja. Nah itu tuh permainan-permainan yang khas Bogor banget. Sorodot gaplok ya, aduh luar biasa namanya ya teman-teman. Iya. Sangat Sambil nyerodot sambil gaplok gitu kan. Seru itu. Iya. Oke, berarti tadi ada beberapa permainan, ada layangan mungkin ya kalau di daerah kita mah disebutnya main layang-layang tuh. Terus ada koleksi. Iya koleci itu gaplok. Sorodot gaplok, petak umpet nanti bahasa Sundanya saya lupa lagi. Ucing nyumput, iya ucing nyumput Nah, ya. ucing nyumput. Nah, jadi di daerah kami menyebut permainan-permainan tadi dengan bahasa Sunda daerah kami juga tentunya. Gitu, iya. Ya kan Kak Algi? Betul sekali. Oke. Nah, tadi udah sempat bahas banyak sama Kak Algi, baik dari wisata, terus kemudian makanan, permainan, bahasa tentunya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana sih Kabupaten Bogor di mata anak-anak mudanya, dan salah satunya adalah Kang Algi, salah satu pemuda yang ada di Kabupaten Bogor yang sudah luar biasa menorehkan namanya dan berprestasi di Kabupaten Bogor. Mungkin ada closing statement dari Kang Algi terkait kebudayaan Bogor hari ini, kemudian mungkin akan ada ajakan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mengunjungi Bogor.
Sebenarnya kalau misalkan closing statement ya, ini berarti closing statement nih. Ini gini nih, closing statement dari aku sebagai wargi Bogor gitu disebutnya. Nikmati semua perjalanan kamu dalam mengarungi luasnya lautan, karena ia bersifat dinamis. Maka kita harus siap mengendalikan setir kemudi kepada tujuan yang ingin dicapaikan. Nah, buat akang teteh sekalian yang di luar Bogor, hayu, urang ramekeun di Bogor. Urang ngariung, urang uulinan, urang mamasakan, urang naon deui lah pokoknya mah yang penting happy tadi Bogor teh ya. Sekalian kita mungkin sambil berbincang-bincang juga sebagai remaja penerus bangsa gitu kan terkait tentang bangsa ini. Jadi sambil berrekreasi di Bogor, ayo kita sambil mengobrolkan tentang nasib bangsa ini ke depannya sebagai remaja seperti itu. Baik, terima kasih Kang Aldi atas kontribusinya hari ini. Semoga teman-teman semua yang nonton bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik teman-teman yang nonton maupun kita sebagai Iya. pembicara Sebagai apa hari nih? ini. Oh iya betul. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan kepada Bapak Afdol selaku dosen pengampu pada mata kuliah modul Nusantara. Semoga kami selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa. Dadah, Sampurasun, Kang Tete, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Teh Andi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk speaking tentang Kabupaten Bogor. Semoga teman-teman bisa datang ke Bogor dan meramaikan Kabupaten Bogor.